tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik Miss, terima kasih Anda masih bersama kami di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Kita masih bersama dengan Ko Tommy ya, dan juga Miss Mary. Dan tadi kita sudah mendengarkan sedikit cerita dari pengalaman hidup dari Ko Tommy. Dan Ko Tommy, saya dengar juga setelah melewati krisis pertama dalam kehidupan, yaitu titik terendah dalam kehidupan Ko Tommy, ada cerita lagi nih. Dan itu adalah permasalahan baru. Boleh di-sharing? Ya, kalau ibaratnya tangan ini ya, kalau tadi Miss Mary kan bagiin 5 poin. Saya langsung itu kan tadi poin pertama, jempol ini adalah mewakili ayah saya. Kemudian saya berangkat ke Sumatera. Di Sumatera keluarga di sana keluarga ibu baik. Tapi saya punya harga diri. Dengan modal yang ada, saya siang memang sekolah, tapi malam hari saya jualan koran. Singkat cerita, saya memutuskan untuk sebuah cita-cita yang besar, saya harus berjuang di ibu kota. Bersama ibu yang mulai recovery, kami berangkat ke ibu kota. Dan di situ ya tentu ibu kota tidak kalau bilang ibaratnya tidak seindah yang dibayangkan. Lebih kejam dari ibu tiri, itu benar. Betul. Ya. Jadi pertama kali sampai di ibu kota, saya bersama ibu saya dikasih tempat nenek tinggal, tetapi kami kan bingung, mau minta uang dari mana. Lalu saya sambil sekolah, saya pikir pulang, saya mau ngapain gitu kan. Saya udah coba lamar di mana-mana, nggak ada yang terima, Mas Irgi, kondisi saya. Akhirnya, ya udah dah, supaya ibu saya irit, lumayan penghasilan, saya jadi kuli panggulnya. Jadi ibu saya produksi pakaian bayi, saya jadi kuli panggulnya, saya bawa. Saya lihat ada pengusaha gitu, keluarin handphone, keluarin pager gitu ya, keren banget. Saya tertarik ke salah satu tempat yang saya antar barang itu untuk saya deketin toko itu. Saya coba kerja di situ. Pertama kali diusir, Mas Irgi. Diusir karena orangnya lihat saya casingnya, matanya ganas kayak gitu. Mau ngapain di sini? Jangan-jangan mau mencuri ya gitu ya kan. Saya bilang enggak. Kalau Anda kasih saya kesempatan kerja di sini, bayarannya setengah dari pegawai yang biasa, kerjanya 2 kali lipat. Singkat cerita, saya jadi manajer. Saya proses sampai akhirnya saya jadi manajer. Tapi mau apa kata Miss Mary, saya punya kesamaan dengan Miss Mary. Tahun 98, siapa yang sangka? Zona nyaman, kita terlena, segalanya hancur begitu saja karena kerusuhan. Saya mulai lagi dari titik bawah, tidak mungkin saya minta gaji saya dan sebagainya. Saya jalan, benar-benar terkatung-katung di jalanan. Kalau lihat toko-toko handphone gitu, saya keluarkan air mata. Tuhan, saya sudah kondisi begitu baik. Kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya? Tapi rupanya Tuhan selalu punya chapter yang indah dalam hidup kita. Benar kata Miss Mary, dipatahkan untuk proses 2 kali lipat. Ternyata penolakan-penolakan untuk bekerja membuat saya menjadi seorang pengusaha. Saya malam hari, saya ke salah satu mall, di situ banyak pameran, dibuang semua brosur, saya pungut, kemudian saya tempel dengan gabus, seakan-akan menjadi handphone. Padahal saya nggak punya modal loh, Miss Mary. Saya nggak punya modal, dari gambar-gambarnya ya? Ya, visualisasinya sudah ada. Saya sewa dengan uang yang ada, saya buka pameran. Kemudian di situ tentu banyak sekali orang yang merasa bahwa saya idenya gila. Tapi ide kegilaan itu menarik rezeki Anda. Ketemulah saya dengan salah satu distributor besar di Indonesia yang memberikan saya kesempatan. Singkat cerita, saya menjadi pengusaha yang seringkali mendapatkan penghargaan di Indonesia. Itu luar biasa dalam hidup saya. Jadi itu udah balik lagi. Saya prosesnya jadi kadang-kadang hidup kita diproses Tuhan karena dia taruh chapter berikut yang indah di depan kita. Cuman yang harus kita lakukan adalah fall forward. Jadi kita berusaha mendekati garis finish ini walaupun terjatuh. Dengan kondisi saya yang begitu luar biasa sukses, ditanamkanlah ujian berikutnya. Di dalam bisnis saya, ditaruh satu teman yang sehari-hari bersama saya sudah anggap sebagai saudara. Karena saya bidang offline, dia online, dia ngerti, saya berikan kepercayaan penuh, dia kelola. Singkat cerita, uang saya puluhan miliar habis semua. Dia bawa, saya di black campaign pula, saya mau dihabisi, karena memang yang mau direbut adalah usaha saya. Saya nggak bisa berkata-kata apa-apa, saya bilang Tuhan saya sudah melakukan semua amal ibadah yang baik. Tapi mengapa engkau menjatuhkan saya bukan ke titik nol, tapi ke titik minus. Semua kepercayaan udah nggak ada, semua datang menyerbu, serentak semuanya. Membuat saya sekujur badan itu bisa keringat dingin, ya Tuhan, saya malam sujud, saya berserah. Sayanya sudah banjir darah, entah kenapa, tiba-tiba
Di jam 4 pagi, saat itu bunyi suara azan, saya dibangunkan oleh suara yang besar, bangun. Kalau aku mau mengambil nyawamu, aku sudah ambil. Tapi kamu jangan perintahkan aku. Di situ saya sadar, Mas Irgi. Hidup tidak sampai di sini saja. Tuhan punya rencana indah buat saya berikutnya. Saya bangun, saya perbaiki diri, saya datang ke tempat ibadah saya benar-benar fall forward ya Miss Mary. Keadaan itu juga nggak gampang. Banyak sekali pertolongan mulai datang. Jadi kalau kita beriman, walaupun kondisi sesulit apapun, ya mungkin buat tadi Yolin ya, kondisi tidak mendukung, orang tua kita takut kecewa dan sebagainya. Tapi ingat, sesulit apapun keadaan hidup ini, masih ada Tuhan. Dan tugas kita adalah membuat Tuhan terharu dengan segala kebaikan kita. Dalam perjalanan kesulitan saya hidup ini, saya menemukan satu, Mas Irgi, Miss Mary, bahwa doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang mendoakan sesama. Jadi jangan pernah berbuat jahat kepada teman. Biasakan untuk ngajak teman baik makan, jangan makan teman baik. Proses itu membuat saya sangat terbiasa untuk, walaupun saya sudah tidak bisa memberi, tapi saya harus fall forward. Jatuh ke depan terus, jatuh ke depan terus. Saya kadang-kadang jam 3 pagi, saya doa subuh kepada Yang Kuasa, karena saya dinasihati oleh Ustadz ya, walaupun saya berbeda agama. Jadi yang Anda perlu lakukan adalah punya mindset yang positif, meyakini bahwa kalau Anda mampu membuat Tuhan terharu, Anda taburkan kebaikan, tiba saatnya Tuhan akan memberikan Anda sesuatu yang lebih indah daripada yang Anda bayangkan. Iya. Wow. Saya kehabisan kata-kata. Iya. Jujur saya kehabisan kata-kata mendengar apa yang sudah diceritakan oleh Kotomi. Rasanya masalah yang kita alami ini nggak ada artinya untuk masalah yang sudah dialami oleh Kotomi. Dalam hidup ini banyak sekali orang-orang yang gagal. Lebih banyak orang-orang gagal daripada orang sukses. Tapi ingatlah, kita yang gagal ini, kalau kita bisa menabur cinta, ketika kita udah berlari di jalan dengan air mata, kita nggak tahu lagi harus kemana. Tapi kalau sekeliling kita masih memberikan senyum bagi kita, mengencourage kita. Waktu itu Miss Mary menyapa saya tidak ceritakan kesusahan apa, tapi dia kasih saya satu senyum. Senyum yang membangkitkan. Jadi tentunya senyum itu kadang-kadang punya nilai yang sangat berarti. Orang-orang gagal belum tentu dia mau pinjam uang Anda. Belum tentu juga dia ingin pertolongan Anda. Dia bahkan nggak bisa cerita kemanapun kesulitan yang ada. Tapi tugas kita adalah bangun pagi, kita tersenyum kepada keluarga tercinta, kepada teman-teman sekeliling kita, dan tersenyumlah kepada orang-orang gagal di sekitar Anda untuk menyemangati mereka bahwa hidup tidak sampai di sini saja. Segalanya akan baik-baik saja. Ya. Semoga. Thank you. Dan inilah contoh nyata bagaimana titik terendah bisa berubah menjadi sebuah berkah, sebuah penguatan bagi semua orang yang mungkin mengalami kesulitan. Ketika kita bukan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan hanya mencari bantuan, tapi bahkan mendoakan orang-orang yang juga mengalami musibah. Di saat kita sendiri masih susah, itu adalah doa yang jauh bisa lebih cepat dijawabnya. Satu quotes dari saya untuk Anda semua malam ini, pengalaman dari Pak Tommy, kita lihat quotes berikut. Semakin cepat kamu bangkit dan maju, semakin cepat juga kamu pulih dari kekalahanmu. Jadi, jangan pernah menyerah, bangkit, dan terus maju. Baik. Dari apa yang sudah diceritakan oleh Kotomi ini, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita bagi orang-orang yang masuk ke dalam titik terendahnya dalam hidupnya pada saat ini. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, kiranya Miss Mary dapat memberikan pesan possible Mary Riana. Silakan. Iya. Tidak mudah untuk bisa berada di titik terendah itu. Rasanya begitu menyakitkan, memalukan, menyedihkan. Tapi walaupun begitu, hadapilah dengan ketegaran. Walaupun harus kamu jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati. Walaupun begitu banyak ketakutan yang menghantui perasaan, hadapilah dengan keyakinan. Walaupun kadang kesedihan seringkali datang bercampur sebuah penyesalan, hadapilah dengan ketegaran. Dan hari ini saya ingin Anda sadar,
Saya ingin Anda sadar bahwa titik terendah itu bukanlah titik terakhirmu. Titik terendah bukanlah titik di mana Anda harus menyerah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk Anda berdiri tegar, mencapai kesuksesan. Titik terendah itulah yang akan menjadi fondasi kokoh untuk Anda bertumbuh dan menjulang tinggi. Hanya ada satu orang yang bisa membalikan keadaan, dan Anda adalah orangnya. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi sebuah kemenangan, dan Anda adalah orangnya. Hanya ada satu orang yang bisa membuat cerita hidup ini berakhir dengan indah, dan Anda adalah orangnya. Saya yakin Anda bisa, saya yakin Anda mampu. Saya tunggu akhir indah dari cerita Anda, dan saya tunggu kesuksesan Anda. Oke? Oke. Terima kasih banyak, Miss Mary. Terima kasih banyak, Ko Tommy. Sukses selalu dan saling mendoakan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini tentunya membawa manfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu lagi di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.